Sekarang kita gini, kita membunuh 1 ekor tikus sama artinya kita membunuh 1000 ekor tikus. Sepasang tikus dalam 1 tahun bisa menjadi berapa ekor? 199 itu berarti 199 ekor. 200 lah. Lebih? Atau 1999 ekor? 1000. Sekarang gini. Oke. Itu nanti, iya. Sekarang kita ingin mengetahui berapa jumlah anakan tikus 1 kali beranak. 6. 12. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitung, Bu? Cara menghitungnya? Ya. Cara menghitung anak tikus. pertama beranak dia 12. 12 kali? Nanti ada yang betina, ada yang jantan. 12. Cara ngitung anak itu berapa? Harus gimana cara menghitungnya? Dokter hewan. Itu ngitung secara keseluruhan 1 tahun. Ini sekarang ngitung ngitung anakan tikus yang beranak tuh. Cara ngitung gimana? Bapak tahu kan? Jadi cara menghitungnya, Bu. Cara menghitung tikus itu, anakan tikus itu hitunglah puting susu. Berapa pasang anak puting susunya, itulah jumlah anaknya. Kalau dia berapa? 6 atau 8? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Berarti 6 ekor. 1 kali beranak. Jadi itulah ya, cara menghitung anak tikus. Masa kawinnya. Berarti Pak, 1 kali beranak itu, dia bisa mengeluarkan 6. Berarti 3 pasang. Ya kan? Nah sekarang masa apa namanya? Hamilan lah. Hamilannya anggaplah dia 21 hari beranak itu kan. Sekarang masa dari anak sampai ke gadis sampai di buah itu sekitar 45 hari ya. Ini bagan tikus. Jadi pada umur 5 sampai 9 minggu dia sudah bisa kawin. 5 sampai 9 minggu sudah bisa kawin. Ya kan? Jantan dan betina berkawin, birahi dia kan. Masa birahinya itu selama 48 jam baru bisa membuahi. Artinya dalam waktu 48 jam itu dia kikuk-kikuk itu kan. Maksudnya hewan lah. Apa? Hewan yang paham. Kalau birahi. Iya, birahi dia kan. Kawin, setelah itu bunting selama 21 hari, kemudian beranak. Dan beranak itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasang buat Pak, 5 pasang. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10. Udahlah, kita sepakatnya 6, 10, atau 8, atau 12. 10 ya, 10 lah. Sepakat kita 10 ekor sekali lahir. Kemudian dari beranak itu disampai selama 21 hari. Dari 21 hari sampai 5 sampai 9 minggu dewasa. Beranak lagi. Jadi anak ini tadi sampai 5 minggu kawin dia kan. 1, 2, 3, 5 pasang. 5 pasang nanti lahir lagi 5 pasang selama 21 sekitar 2 bulan. Berarti 1 tahun berapa ribu ekor? Oke lah. Kalau dia musim hujan beranak itu ya. Kalau musim kemarau enggak. Kalau dia dingin-dingin kan. Tergantung kesediaan pangan. Oke, tergantung kesediaan pangan. Jadi kembali ke konsep PHT tadi ya Pak. Menciptakan lingkungan yang tidak nyaman ya Pak. Tidak disukai oleh hama. Jadi cara pengendalian seperti itu salah satunya. Sekarang kita gini. Kita membunuh 1 ekor tikus sama artinya kita membunuh 1000 ekor tikus. Jadi kalau kita melihat petani membunuh 1 ekor tikus sama artinya membunuh 1000 ekor tikus. Jadi kita berterima kasih sama petani membunuh 1 ekor tikus sama dengan membunuh 1000 ekor. Pada intinya itulah. Bagaimana caranya? Banyak. Salah satunya baru-baru ini kita laksanakan ya Bu ya. Konsepnya salah satunya goproyokan. Itu salah satu teknik yang sangat ampuh dan sederhana, yaitu mengendalikan hama tikus secara
massal sebelum memulai penanaman. Itulah yang kami laksanakan di Kecamatan Rimau Melintang, terkhusus ke Pulau Mata Sikek, Mukti Jaya, dan Teluk Pulau Hilir ya Bu ya. Teluk Pulau Hilir masuk kan? Jadi itulah. Makanya dalam hal pengendalian hama tikus, insya Allah bisa berkurang karena teknik yang salah satunya yang manjur adalah pengendalian secara massal, yaitu mengendalikan hama tikus sebelum memulai tanam secara bersama-sama. Kalau tak percaya tengok YouTube saya ada tuh. Ya Bu, ya kan kemarin kan kita kendalikan sama-sama kan. Nah, itu salah satunya yang paling cocok dilaksanakan. Karena kemarin tuh hampir lebih kurang berapa ekor tuh ya? Hampir 100 ya. 100 kali 1000 berapa ekor? Tambahan dong. 100.000. Berarti waktu kemarin itu 100 ekor sama dengan membunuh 100.000 ekor tikus. Itu salah satu Pak. Kalau di daerah Kubu, nih kalau bisa kita arahkan, karena dia meningkatkan dari IP 100 ke 200, perlu penanganan khusus yang lebih ekstra. Salah satunya menggunakan pagar plastik ya Pak. Karena kami dulu juga seperti itu, awal-awal musim tanam dari 100 ke 200 itu tantangannya salah satu adalah tikus. Karena dia modelnya sini tanam, sini enggak, sini tanam, ini enggak. Dan celakanya lagi, kita udah nanam umur padi segini, kawan baru menyemprot. Ya kan? Nyemprot atau dia mengolah lahan. Mak, itu memang kalau tak tahan emosi mungkin parang main lah ya. Jadi awak udah nanam padi umur segini, datang kawan yang baru datang nyemprot pula dia atau mengolah lahan. Jadi otomatis tikus yang di dalam semak dia lari ke tempat kita. Cari pasal nama itu. Kalau itulah makanya perlu pembuatan pemagaran, pagar plastik. Kalau dulu konsep PHT pun tak jalan karena apa? Tikus itu terlalu banyak. Makanya salah satunya adalah menggunakan pagar tadi. Pagar keliling plastik. Kan ada tuh Pak yang jual kiloan tuh, yang panjang itulah. Digunting jadi 2 bagian. Dicari sawit nih kan sebagai tiangnya, ditarik bagian pagar. Ya. Pengalaman Pak Tumiri di sana dari pemerintah, ketinggian plastik yang ideal itu berapa? Dia satu plastik itu Pak. Satu plastik itu kan dia bulat tuh, gini kan. Tapi dia kemana ya Ceh? Sentinya bulat kira berapa? Lebih kurang, dia potong 2 aja. Potong 2. Lebih kurang 50 ya, 50 cm ya. 50-60. Tekniknya caranya Pak, pemagaran itu tiangnya jangan belah luar, sama aja enggak. Tiangnya belah dalam. Kemudian tanah bagian bawah disisakan sedikit, plastik itu nanti ditimbun sama tanah. Supaya nanti dia memakan melubangi itu terkena juga plastiknya. Artinya gini ya Pak ya, saya gambarkan gini. Ya gini set. Jadi di sininya dikasih tanah, ditimbun lah, dikasih tanah sikit-sikit kan, dicangkul kan, ditimbun. Jadi kalau tikus itu datang ingin melubangi dari bawah, dia terkena plastiknya. Jadi gitu cara pemagarnya. Jadi pagar itu jangan sampai belah luar kayunya. Kalau belah luar dia manjat. Masuk bisa, keluar tak bisa. Itu lebih parah lagi. Ngamuk dia kan, keluar tak bisa, digaham-gahamnya padi, habis hancur. Itu pengalaman juga Pak. Ada juga petani yang buat kayak itu karena baru-baru kan, dibuatnya belah luar. Ya. Dikasih dengan buah bubuto. Bubuto itu apa Pak? Kalau kami itu namanya bubuto. Kalau yang Buah itu buah aja. Buah yang di pinggir laut ya? Yang besar itu ya? Caranya Pak. Ini saya penasaran, masalah memang ada dengar-dengar waktu saya ke ya caranya itu belah. Kemudian ya kita taburkan aja lah. Kita Wah. taruh-taruhkan di pematang atau di Tuh. Ibu pernah ke MTQ nak? MTQ Batu Enam? Macam buah berkisah ya Pak ya, buahnya kan? Kecamatan Batu Ampas saya Bintaro. Jadi Bapak Ibu, salah satunya cara pengendaliannya adalah menggunakan buah bintaro dibelah-belah ya Pak? Dibelah-belah ya. Ditaruh di pematang. Diletakkan ke sawah. Jarak 1 meter. Itulah. Jadi Bapak Ibu, salah satu konsep nanti yang perlu kita terapkan ke petani, kita jelaskan dengan menggunakan bintaro tadi ya Pak ya. Ada lagi yang lain? Cara mengendalikan hama tikus? Cara kucing. Kucing ya. Kemudian Tikus, burung hantu. Burung hantu, burhan. Kulit durian? itu dicinta sembarangan aja. Berarti dengan bau itu ya. Ya dengan adanya bau durian tadi.
Banyak Pak. Kalau cara pengendalian hama tikus ini banyak. Lain lubuk, lain lalang ya. Lain tempat, lain cara pengendaliannya. Tapi yang jelasnya banyak hal. Salah satu tadi pakai apa Pak? Burung hantu. Dulu di perusahaan-perusahaan itu diwajibkan meternak burung hantu. Dulu kami juga pernah ada, di Mukti Jaya ada ya? Burhan di pondok itu jenisnya Pak Tito Alba. Bapak tahu nggak Tito Alba? Binatang yang paling setia adalah burung hantu. Nah, burung hantu itu musuhnya ada lagi Pak. Ada lagi? Yang punya salam. Iya. Jadi burung hantu itu dia bisa melihat ketajaman dari 50 km ya. Berapa meter? 5 km atau 50 km? Dia bisa melihat tikus di bawah itu sejauh 5 km kalau nggak salah. Kalau jenis Tito Alba itu dia hanya membunuh aja. 50 meter. 5 kilo. 5 kilo agak jauh. Tinggi. 50 meter. 50 meter. Nah, lebih kurang gitulah ya. Pokoknya burung hantu itu bisa melihat dalam kegelapan. Ya kan? Dalam kondisi gelap bisa menangkap tikus dalam jarak waktu 50 meter ya. Pokok itulah. Dia Pak kalian jenis Tito Alba itu dia pertama hanya membunuh aja. Kalau untuk konsumsi dia kurang. Dia untuk bunuh, tangkap, bunuh, mati. Dan binatang yang paling setia adalah Tito Alba. Burung hantu. Jadi kalau dia mati pasangannya, dia tidak akan kawin, biar dia sendiri. Jomblo sampai tua, sampai mati. Setia. Kalau jantannya mati, betinanya tidak akan kawin lagi. Kalau jantannya mati, kalau betinanya mati, jantan kawin lagi. Enggak, maksudnya memang setia dia. Nah, makanya nampak burung hantu yang jomblo-jomblo itu berarti pasangannya udah mati kena tembak orang walet. Ya kan? Apa lagi kira-kira? Pengendalian hama tikus? Ular. Pipa. Oh, apa Pak? Sejuta bambu kalau dulu kan? Sejuta bambu bisa juga. Buluh karbit nah Bu, buluh karbit itu dipotong-potong bisa. Lobangkan. Melepaskan musuh alami. Yang paling ampuh racun. Racun ya. Kadang-kadang dia udah pandai Pak, racun. Nah, ini racun katanya. Tak mau dia. Kadang-kadang ada. Oke ya, jadi kita belum sampai tadi, kita lewatkan aja tadi. Tapi sekarang ini konsep PHT mengandalkan musuh alami.